أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Pengurus Masjid Raya Kota Pekanbaru dan seluruh para orang tua kami, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, kemudian juga ketua remaja dan pengurusnya, anggotanya, serta Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang insyaallah setiap langkah kita menuju tempat ini dihitung sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita melangkah ke masjid ini saja untuk beribadah itu sudah mulia. Masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi. Inna ahabbal biladi indallahi masajiduha. Sesungguhnya masjid itu adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi. Maka ketika Allah menempatkan kita di masjid, itu sebagai pertanda bahwa Allah cinta dengan kita. Karena di antara pertanda cinta Allah itu adalah menempatkan hamba yang dicintai di tempat-tempat yang dia cintai. Maka mudah-mudahan ini sebagai pertanda cinta Allah kepada kita. Dan itu luar biasa. Kalau Allah cinta dengan kita, itu maqam yang sangat luar biasa. Kalau kita hanya kita yang cinta, itu kan namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Bagaimana kalau Allah yang cinta dengan kita? Kita dicintai oleh seseorang saja yang istimewa menurut kita, itu rasanya sudah begitu senangnya. Apalagi mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang orang beriman, orang Islam itu insyaallah semua mendambakan. Selain daripada itu juga kita berada di majelis ilmu. Majelis ilmu ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah taman-taman surga yang ada di dunia. Maka kalau kita berada di dalam majelis ilmu ini berarti kita berada di taman-taman surga. Kita setiap doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, ya Allah kami minta ridhamu dan surgamu. Syukran. Masyaallah. Jazakumullah khair. Kita berdoa, ya Allah kami minta ridhamu dan kami minta surgamu. Minta. Padahal di dunia ini Allah sudah katakan bahwa majelis ilmu itu adalah taman-taman surga. Maka sebenarnya bagi yang ingin mendapatkan taman surga, sederhana, datangi majelis ilmu. Maka sudah berada di taman surga. Walaupun itu taman surga dunia, tapi insya Allah nanti
taman surga dunia ini menjadi pengantar untuk taman surga yang sesungguhnya nanti. Taman surga di alam kubur dan taman surga nanti di surga yang abadi. Karena Allah mengatakan, Nabi SAW mengatakan seseorang itu sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya di dunia ini sering ke taman surga, maka insya Allah nanti di kuburannya juga taman surga. Makanya ketika orang meninggal, apa yang kita doakan? Allahumma ja'al qabrahu atau qabraha raudatan mir riyadil jannah. Apa itu raudah? Raudah itu taman surga. Dan kita tidak hanya berharap orang mendoakan ketika kita sudah meninggal, tapi kitalah yang mengupayakannya, mengusahakan ketika kita masih hidup. Apalagi ketika kita masih sehat. Kaki masih sehat, masih bisa melangkah ke majelis ilmu. Tidak bisa 3 sehari, subuh, zuhur, maghrib, setidaknya 2. Tidak bisa 2, 1. Tidak bisa 1, setengah. Tidak bisa setengah, sepertiga. Sepertiga itu kayak mana? Kalau ada majelis ilmu 30 menit, ikut 10 menit. Itu sepertiga. Yang penting jangan seperempatnya. Karena kalau seperempat itu cuma dapat pembukaan. Tapi itu pun dah lumayan juga. Kita aja pembukaan dah 5 menit. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersyukur, nikmat-nikmat yang baik ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur maka akan ku tambah. Kemudian selawat beserta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan kita banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghilangkan segala susah, duka dan kesedihan kita, dan dibukakan segala macam kebaikan, pintu keberkahan, serta istiqomah mengikuti sunnahnya di dunia, dan mudah-mudahan nanti kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat serta kawan-kawan remaja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya bersyukur pada kesempatan kali ini karena bisa berada bersama dengan Bapak Ibu kawan-kawan remaja yang mana sebenarnya ini mestinya bersama dengan guru kita Ustadz Dr. Zul Ikrami dalam kajian mazhab Syafi'i, di mana memang beliau ahli di situ. Jadi saya pun tidak berani juga menggantikan beliau menyambung majelisnya. Jadi biarlah beliau yang menyambung majelisnya. Saya tidak menyambung kajiannya. Tapi saya hanya ingin berbicara luar tema lain, bukan dari sisi isi atau amaliyah dalam mazhab Syafi'i. Tapi saya hanya ingin memperkuat kenapa kita bermazhab, atau urgensi daripada kita mempelajari mazhab setidaknya. Kalau kita tidak bermazhab, setidaknya mempelajari mazhab. Atau kita yang sudah bermazhab ini bermazhab ya? Atau tidak punya mazhab? Mazhabnya Al-Quran dan hadis. Hari ini kan banyak tuh yang mengatakan kami tidak bermazhab, mazhabnya Al-Quran dan hadis. Nanti kita jelaskan betapa bahaya yang mengatakan mazhab kami adalah Al-Quran dan hadis. Itu bahaya. Jadi kenapa penting bermazhab ini? Yang pertama,
Kita sederhana saja. Bermazhab itu adalah jalannya para ulama. Jadi kita bermazhab ini ikut para ulama. Makanya jangan ada yang berkecil hati. Kenapa mazhab Syafi'i? Kenapa enggak langsung kepada Al-Quran dan hadis? Jangan berkecil hati. Kenapa begitu? Karena bermazhab ini adalah jalannya para ulama besar, bukan tanggung-tanggung besarnya. Bukan sekedar ulama dan bukan pula ulama-ulama kontemporer. Ulama-ulama dahulu kala itu mereka rata-rata bermazhab. Makanya banggalah mengikuti para ulama. Justru begitu sebenarnya. Kita harus merasa senang, merasa bahagia ketika kita bermazhab. Kenapa begitu? Kita mengikuti jalannya para ulama. Sebutkan siapa ulama-ulama yang bermazhab itu. Begitu banyak. Makanya kalau kita buka kitab-kitab itu, selalu di ujungnya ulama itu Asy-Syafi'i, Al-Maliki, Al-Hambali, Al-Hanafi. Itu rata-rata. Coba kita buka buku-buku turos. Mungkin buku-buku kontemporer lah yang tidak begitu. Maka bermazhab ini satu kebahagiaan bagi kita mengikuti jalannya para ulama. Dan Allah sudah menjamin, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahlinya jika kamu tidak tahu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Maka kita berprasangka baik bahwa ulama-ulama besar ini insyaallah masuk surga. Kalau yang kita ikuti masuk surga, kita mau kemana kira-kira? Kira-kira kalau yang kita ikuti itu masuk masjid, kita masuk kemana? Kita naik motor, dibonceng oleh orang yang mau ke masjid. Kira-kira sampainya kemana kira-kira? Ke pasar? Atau sampainya di koro-koro, karaoke? Atau sampainya ke masjid juga? Ke masjid. Kecuali yang membonceng ini salah alamat. Kita juga ikut salah alamat. Sementara kita berprasangka baik dan yakin bahwa para ulama kita ini masuk surga. Kita membonceng para ulama kita, kita ikut di belakang para ulama kita ini, maka ulama kita masuk surga, kita pun insyaallah masuk surga. Maka pepatah Arab mengatakan, tashabbahu birrijali illam takum mithlahum. Fa inna tashabbuha birrijali falahu. Engkau berusaha menyerupai seseorang, orang yang hebat, atau bersama dengan mereka, walaupun kamu tidak sama dengan mereka. Tashabbahu, berusaha untuk, ya ada usaha untuk sama dengan mereka walaupun tidak sama gitu. Orang soleh itu di dalam apa namanya nih? Dalam bi'ah kita, dalam lingkungan kita ini, ya walaupun tidak menjadi tolak ukur mutlak lah. Kita pun tidak mau mengatakan bahwa kita yang pakai jubah misalnya, atau pakai koko, atau pakai sarung, pakai peci, kemudian ke masjid, lalu kita mengatakan bahwa diri kita orang soleh. Itu pun tidak boleh begitu. Lalu kemudian yang tidak begitu, tidak soleh, tidak. Tapi salah satu tolak ukur kita, kalau orang pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci, itu kira-kira mau kemana tuh? Mau ke masjid kan? Begitu kira-kira. Maka itu orang yang baik insya Allah.
Andaikan pun kita belum menjadi orang yang baik, maka berusahalah seperti mereka. Setidaknya datang waktu maghrib, pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci, pergi juga ke masjid. Walaupun belum menjadi orang soleh, tapi berusahalah seperti mereka. Insya Allah dengan berusaha seperti mereka akan ada keberuntungan. Tashabbahu birrijali illam takum mithlahum. Berusahalah serupa menyerupai mereka walaupun kamu belum seperti mereka. Karena dalam berusaha menyerupai mereka sudah ada keberuntungan. Maka begitulah kita mengikuti para ulama. Kalau kita bicara khusus misalnya dalam konteks mazhab Syafi'i, begitu banyak ulama-ulama besar yang mana mereka sebenarnya ilmunya sudah sangat mapan. Bahkan diakui mampu untuk mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis secara langsung. Tapi mereka lebih bangga ikut mazhab daripada membuat mazhab sendiri. Kita kadang-kadang baru hafal 1 juz, hafal 5 hadis, sudah mau seolah-olah menjadi ulama yang mujtahid, bisa mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis secara langsung. Ini bahaya. Siapa misalnya? Sebut saja Imam Nawawi. Siapa yang tidak kenal Imam Nawawi? Imam Nawawi rahimahullah. Beliau ini punya kitab yang sering kita baca, Arba'in Nawawi. 40 hadis itu yang sangat populer, itu Imam Nawawi. Punya kitab penjelasan terhadap hadis-hadis Sahih Muslim, syarah Sahih Muslim. Punya kitab fikih namanya Minhajut Talibin, Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i. Punya kitab fikih kurang lebih 10 jilid, namanya kitab Raudhatut Talibin. Punya kitab namanya Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab Fikih, kurang lebih hampir 20, lebih daripada 20 jilid. Imam Nawawi. Kalau kita tanya, Imam Nawawi ini bermazhab apa tidak? Bermazhab. Apa mazhab Imam Nawawi? Mazhabnya Syafi'i. Bangga enggak kira-kira satu gerbong dengan Imam Nawawi? Imam Nawawi bermazhab Syafi'i, alhamdulillah kita mengikut mazhab Syafi'i. Dan buku-buku yang ditulis oleh Imam Nawawi itulah yang kita pelajari, itulah yang kita kaji. Punya Al-Azkar, ada kitab zikir pagi dan petang, itu Imam Nawawi. Ulama-ulama besar. Siapa lagi? Sebelum lagi Imam Nawawi, Imam Ghazali. Siapa yang tidak kenal Imam Ghazali? Terkenal dengan kitabnya Ihya Ulumuddin. Buku Ihya Ulumuddin itu kalau kita di pesantren, ini buku yang sangat luar biasa. Di dalamnya ada fikih, di dalamnya ada akidah, di dalamnya ada tasawuf, di dalamnya berbagai macam. Imam Ghazali diakui baik dunia Islam maupun dunia Barat mengakui keilmuan Imam Ghazali. Kalau ditanya apa mazhab Imam Ghazali itu? Apa mazhabnya Imam Ghazali? Syafi'i. Jadi Imam Nawawi mazhabnya Syafi'i, Imam Ghazali mazhabnya Syafi'i. Siapa lagi? Siapa yang tidak kenal Amirul Mukminin fil hadis? Amirul Mukminin dalam hadis itu, kalau Amirul Mukminin dalam hadis itu luar biasa ya. Imam Ibnu Hajar Asqalani mensyarah kitab Sahih Bukhari.
Kalau orang baca Sahih Bukhari, rujukan yang paling utama dalam syarah penjelasannya itu adalah Imam Ibnu Hajar Asqalani, Fathul Bari. Padahal masih banyak kitab-kitab lain yang mensyarah atau menjelaskan Sahih Bukhari. Tapi yang menjadi rujukan utama yaitu adalah Fathul Bari. Kalaulah ditanya, apa mazhab Imam Ibnu Hajar Asqalani itu? Apa mazhab? Syafi'i. Ini baru yang Syafi'i ini. Belum yang Hanafi, belum yang Maliki, belum yang Hambali. Siapa lagi? Itu kan ulama dulu. Ulama sekarang yang baru meninggal, Syekh Ramadan Al-Buti. Dan begitu banyak sebenarnya. Makanya buku-buku itu kalau kita buka, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, itu selalu begitu. Bangga mereka dengan mazhab. Bangga mereka ikut mazhab. Baik dalam fikih maupun akidah. Tapi sekarang ini kita bicara masalah fikih. Kalau kita mau bicara masalah akidah, apalagi yang hari ini ramai ya, sedang ramai diperdebatkan masalah akidah nih. Kalau kita sebut nama-nama tadi, Imam Nawawi, Imam Ghazali, Imam Ibnu Hajar Asqalani, satu lagi Imam Suyuti. Imam Suyuti ini juga sangat luar biasa nih dalam keilmuan, sangat terkenal. Mazhabnya juga Syafi'i. Bahkan saking senangnya orang Indonesia dengan ulama-ulama tersebut, itu banyak diberi nama Suyuti, Nawawi, Ghazali, ya kan? Karena sudah mengakar di otak kita ini bahwa ulama-ulama ini selalu disebut. Kenapa? Mereka ini bermazhab Syafi'i dan kita dari dulu mengkaji kitab kita mazhab Syafi'i. Makanya Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Asqalani, Imam Suyuti itu sudah semacam mendarah daging dalam akal kita nih. Kalau tersebut Imam Ghazali langsung tergambar mazhab Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Nah, begitulah para ulama. Padahal mereka kalau mau buat mazhab sendiri bisa. Imam Nawawi, Imam Suyuti, Imam Ghazali itu kurang apa ilmunya mereka nih. Tapi mereka bermazhab. Kalau kita bawa lagi ke mazhab akidah, Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Asqalani, Imam Suyuti, mereka ini akidahnya akidah Asy'ari. Akidah Asy'ari yang lagi ramai itu. Maka alhamdulillah kita dan bahkan dunia sebenarnya itu mayoritasnya mereka bermazhab 4, akidahnya Asy'ari Maturidi. Itu mayoritas dunia, mayoritas itu. Jadi jangan berkecil hati, tetap teguh bahwa bermazhab ini adalah jalannya para ulama. Jadi kita bermazhab itu ikut para ulama dan bahagialah, berbanggalah bisa ikut bersama para ulama. Bayangkan kita ini bukan siapa-siapa loh. Kita ini bukan, ya mudah-mudahan Allah memandang kita. Tapi dari segi keilmuan ini kita bukan siapa-siapa dibandingkan dengan mereka. Imam Nawawi saja, itu kalau dia belajar, beliau belajar itu lupa makan, lupa tidur. Imam Nawawi. Sampai sudah disuapin pun lupa dia kalau sudah disuapin. Sampai tidur pun Imam Nawawi itu jarang disebutkan dalam kitab-kitab sejarahnya. Menceritakan bagaimana mujahadah Imam Nawawi. Kalau mereka belajar lupa makan, lupa tidur. Kalau kita sebaliknya, kalau tidur lupa segalanya. Kalau sudah tidur. Kalau sudah makan sama juga lupa segalanya. Itu kita. Maka kita ini tidak ada apa-apanya dibanding mereka. Tapi bayangkan dengan kita ikut mazhab Syafi'i, kita masuk gerbong mereka ini yang disebutkan tadi. Itulah satu kenikmatan besar dalam hidup kita.
bisa kenal dengan mereka, mengkaji kitab-kitab mereka, ikut pendapat-pendapat mereka, itu adalah satu keistimewaan yang luar biasa. Jadi yang pertama, kenapa kita bermazhab atau pentingnya bermazhab ini? Jalannya para ulama. Jadi kita ikut jalannya para ulama, selesai. Kalau ditanya kenapa bermazhab, kan repot tuh kita membuat dalil-dalil alasan karena begini, karena payah. Udah jawab aja, kita ikut jalannya para ulama. Begitulah para ulama mengajarkan. Mereka bisa mereka lebih luas ilmunya, tapi mereka ikut mazhab. Siapa kita yang tidak bermazhab? Itu di antara yang pertama kenapa kita bermazhab. Kemudian yang kedua, kenapa urgensinya kita ini bermazhab? Sebenarnya banyak alasannya, dalilnya itu banyak. Tapi karena waktu yang membatasi, jadi kita mana sesempatnya sajalah. Kalau nanti ada pertanyaan dipersilakan, nih tinggal berapa menit lagi. Ya, nanti kalau ada pertanyaan diajukan aja. Yang kedua, kata para ulama, bahwa bermazhab ini makhdumah. Makhdumah. Apa makna makhdumah? Mazhab Syafi'i misalnya, pendapat Imam Syafi'i yang kemudian dikhidmat oleh para ulama-ulama dari kurun ke kurun, artinya bahwa mazhab ini sudah tertata dengan rapi. Jadi mazhab itu tertata dengan rapi. Kita belajar mazhab pun enak. Ada buku pemulanya, ada buku agak tingkat atasnya dikit, ada buku level atas. Jadi dia sudah teratur. Jenjangnya tuh menarik kita belajar. Mulai dari level bawah dulu, agak naik sedikit, agak naik, agak naik, agak naik. Jadi mudah, teratur. Kita belajar mazhab tuh, otak kita nih teratur. Tidak langsung naik. Makanya kalau pemula jangan langsung kepada Al-Quran. Kalau kita belajar pemula jangan langsung aula mastumun nisa. Apa makna lamsun, menyentuh di situ? Menurut mazhab Syafi'i menyentuh secara langsung. Menurut Imam Abu Hanifah maknanya hubungan suami istri. Itu repot kita. Yang sederhana dulu. Kalau pemula itu, makanya buku pemula dalam mazhab Syafi'i itu arkanul wudu'i sittatun. Rukun wudu itu ada 6. Apa itu? Niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap rambut, kemudian membasuh kaki, lalu kemudian tertib. Sederhana, tidak pakai dalil. Mudah kan? Dan langsung itu sudah level pemula gitu loh. Arkanul wudu'i sittatun, rukun wudu itu ada 6. Karena kalau langsung kepada Al-Quran dan hadis itu repot. Tidak ada dalam Al-Quran menjelaskan secara terperinci bahwa inilah rukun wudu yang harus dilaksanakan. Kalau dalam Al-Quran itu cuma disebutkan idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kalau dalam Al-Quran itu kalau ingin ingin melaksanakan sholat, maka basuh wajahmu, basuh tanganmu, usap rambut, kemudian basuh kaki. Itu ada 4. Basuh wajah, tangan, usap rambut, kemudian basuh kaki. Ada niat di situ disebutkan? Niat tidak ada.
Padahal niat ini salah satu daripada rukun dalam ibadah, artinya harus ada. Maka begitulah para ulama mengkhidmat, mengistimbat, melahirkan hukum. Jadi dipermudah bagi kita ini, yang penting bisa diamalkan dulu. Enggak usah repot-repot dulu berinteraksi dengan dalil, ini dalilnya dari Al-Quran, ini dalilnya dari Sunnah. Itu nanti ada level tersendiri. Tapi kalau kita masih pemula, yang penting tahu apa yang harus terpenuhi ketika kita berwudu, sehingga wudu kita itu sah, sehingga wudu kita itu menjadikan sholat kita menjadi sah. Jadi mazhab, kita belajar mazhab ini sudah teratur dengan rapi. Jadi dia mahdumah. Ada kitab-kitabnya sudah banyak. Ada kitab ini, ada kitab ini, ada kitab. Jadi udah dimudahkan. Nah, makanya yang belajar mazhab ini insya Allah tertata dengan rapi, teratur. Kalau mau mengikuti, nanti naik lagi ke kitab level berikutnya, naik ke kitab berikutnya. Jadi bukan mazhab Syafi'i itu bukan tidak punya dalil, tapi memang untuk kitab-kitab pemula itu tidak disebutkan dalilnya secara rinci untuk memudahkan, kan begitu. Nanti kalau mau lihat dalil-dalilnya ada juga. Buka kitab-kitab yang besar itu jumpa dalilnya. Bahkan nanti dalilnya itu diteliti lagi hadisnya, ini hadis sahih. Ini coba bayangkan dia masih pemula langsung mau disuguhkan nih hadis ini sahih atau hasan atau dhaif. Kan repot tuh. Baru pemula langsung kepada hadisnya ini sahih atau dhaif. Maka sesuai dengan levelnya. Itulah di antara kemudahan mazhab itu. Jadi mazhab ini sudah disederhanakan sedemikian rupa, dimudahkan, kitab-kitabnya juga sudah rapi, sehingga memudahkan kita untuk mempelajari ilmu fikih. Dan itu di semua mazhab, baik mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Imam Hambali, dan demikian juga dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Semua mazhab seperti itu. Jadi kita istilahnya barang itu sudah jadi. Kita tinggal makan aja lagi. Kenapa? Karena sudah diramu oleh para ulama. Gitu. Ulama ini kan memang mereka ahli mengambil hukum dari Al-Quran. Kalau kita kan susah berinteraksi langsung dengan Al-Quran. Bahasa Arab tidak paham, nahwunya tidak paham. Bagaimana kita mau interaksi langsung dengan Al-Quran? Jadi Al-Quran dan hadis ini adalah semacam bahan, semacam sumber utama, yang mana tidak semua orang bisa langsung ke situ. Maka oleh karena itu para ulama membantu kita bagaimana kita bisa bisa mengamalkan Al-Quran dan hadis. Jadi mazhab ini istilahnya adalah ramuan yang sudah jadi, tinggal kita makan. Barang itu udah jadi dah, tinggal kita amalkan. Maka yang mengamalkan mazhab Syafi'i itu udah cukup. Artinya mengikut mazhab Syafi'i dalam setiap amalnya itu sudah cukup. Kenapa? Karena di situ adalah jalannya para ulama, yang mana pendapat-pendapat situ sudah diteliti, sudah ditahqiq, dan sudah diakui oleh para ulama. Artinya bahwa barang itu adalah sudah barang jadi yang siap untuk dipakai dan siap untuk dikonsumsi. Jadi kita dimudahkan dengan mazhab itu. Maka kita tidak perlu repot-repot. Karena memang kita barangkali tidak punya kemampuan. Tapi kalau memang punya kemampuan, dia mujtahid, bisa langsung kepada Al-Quran dan hadis, ya silahkan. Tetapi kan untuk langsung ke Al-Quran dan hadis ini harus peralatannya tuh harus lengkap. Makanya kalau tidak lengkap nanti beda-beda. Karena dalam Al-Quran ini ada istilahnya umum, nanti dikhususkan. Ada dalam Al-Quran ini mutlak, nanti diikat dengan yang lain. Dalam Al-Quran ini ada yang sudah dinasakh. Dalam Al-Quran ini ada muhkam, ada mutasyabih. Makanya kalau orang langsung istimbat langsung dengan Al-Quran itu nanti terjadi, kalau dia tidak punya pirantinya, alatnya, nanti beda-beda.
Coba kita lihat orang-orang yang langsung dengan Al-Quran misalnya, memahami istiwa. Ada yang bilang istiwa itu maknanya bersemayam. Habis itu yang lain bilang tidak boleh memaknakan bersemayam. Kenapa? Karena bersemayam itu artinya duduk. Itu satu kelompok aja itu berbeda. Kelompok lain bilang istiwa itu harus dimaknakan bersemayam. Yang satu bilang tak boleh bersemayam. Bersemayam itu artinya duduk. Nah itu kenapa? Karena berusaha untuk memahami sendiri Al-Quran itu. Padahal para ulama sudah menjelaskan apa makna, bagaimana kita berinteraksi dengan ayat-ayat yang seperti itu. Karena itu namanya ayat-ayat yang mutasyabih. Baik, itu diantara keistimewaan mazhab. Jadi yang pertama adalah jalannya para ulama. Yang kedua makhdumah. Makhdumah itu artinya sudah terkhidmat sedemikian rupa. Begitu banyak para ulama-ulama yang berusaha menulis, membukukan, menyederhanakan. Setelah diringkas nanti disyarah. Setelah disyarah ditambah lagi lebih jelas dalil-dalilnya. Jadi sudah lengkap. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i ini, mau membaca yang tanpa dalil, ringkas ada. Mau membaca yang ada dalilnya juga ada. Mau yang membaca komparasi ada juga, lengkap. Itu enaknya kita bermazhab. Setidaknya dua itu karena waktu. Nanti kita kalau ada waktu lagi insyaallah kita sambung karena banyak keistimewaan bermazhab. Ada pertanyaan, di zaman apakah Imam Syafi'i? Siapakah Imam Syafi'i? Kenapa kita harus bermazhab Syafi'i? Di zaman Imam Syafi'i ini masih disebut dengan salaf, kurun salaf. Ini masih ada waktu? Belum azan kan? Nah. Jadi Imam Syafi'i ini disebut dengan salaf. Kenapa? Kata para ulama, salaf itu adalah kurun ketiga. Jadi tahun 300 sejak meninggalnya Nabi sampai pada atau sejak Nabi sampai nanti pada tahun 300 Hijriah. Itu salaf. Ada juga yang ulama mengatakan sampai 500 Hijriah. Tapi yang kuat itu sampai 300 Hijriah. Imam Syafi'i ini lahir tahun 150 Hijriah, meninggal 204 Hijriah. Berarti jelas Imam Syafi'i itu adalah salaf. Maka kalau kita bermazhab Syafi'i, maka kita mengikut salaf. Nanti ada yang bilang mazhabnya kok Syafi'i, fikihnya, akidahnya kok Asy'ari. Asy'ari ini mazhab akidahnya adalah sama dengan Imam Syafi'i. Sama. Hanya saja Imam Asy'ari ini terkenal di dalam masalah akidah karena beliau fokus di situ dan beliau menyempurnakan dari sisi dalil, dari sisi pendapat-pendapat, dari sisi membantah syubhat-syubhat. Itu yang dilakukan oleh Imam Asy'ari. Makanya akidah disandarkan kepada Imam Asy'ari. Tapi kalau secara akidah Imam Asy'ari itu sama dengan Imam Syafi'i, sama dengan salaf sebelumnya gitu. Nah, jadi Imam Syafi'i ini masuk kurun salaf. Kemudian beliau, siapakah Imam Syafi'i? Ya, Imam Syafi'i ini sudah terkenal sekali. Beliau alim Quraisy. Memang kalau kita kaji secara sejarah, ini beliau sangat populer. Muridnya Imam Malik, gurunya Imam Ahmad bin Hambal, itu Imam Syafi'i. Jadi sangat jelas tuh, seperti matahari. Ini repot kita menjelaskan matahari semua orang nampak. Jadi Imam Syafi'i ini seperti kasyamsi lid dunia. Imam Syafi'i ini seperti matahari bagi dunia. Matahari itu orang bertanya, mana matahari itu? Matahari udah jelas. Jadi repot menjelaskannya. Al-ma'rufu la yu'arraf. Sesuatu yang sudah terkenal itu payah dikenalkan. Yang pasti Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, gurunya Imam Ahmad bin Hambal. Kenapa kita harus bermazhab Syafi'i? Bukan harus bermazhab Syafi'i. Kita tuh diperintahkan ikut ulama. Jadi ulama yang diakui setidaknya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah. Tidak harus mazhab Syafi'i.
Cuman karena kita nih di Indonesia rata-rata guru-guru kita bermazhab Syafi'i, buku-buku yang kita kaji bermazhab Syafi'i, itulah yang kita dalami. Itulah yang kita ketahui, itu yang kita amalkan. Begitu dia. Jadi tidak harus mazhabnya Imam Syafi'i. Silahkan saja mazhab yang lain kalau tahu. Imam Malik, Imam Abu Hanifah misalnya, silahkan. Cuman memang kata para ulama, untuk saat sekarang ini setidaknya 4 itu yang lengkap. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Hanafi. Karena mazhab-mazhab yang lain ini banyak sebenarnya. Cuman yang lengkap sampai ditemukan sampai hari ini, yaitu 4 itu. Apakah yang dimaksud dengan ajaran salafi? Jadi salafi ini yaitu kelompok yang muncul, mereka mengklaim bahwa hanya mereka yang mengikuti salaf. Jadi mereka ini mengklaim hanya mereka yang mengikuti salaf. Yang lain itu tidak. Jadi kita ini tak mengikuti salaf. Inilah terjadi permasalahan. Padahal kalau dikaji dari segi ilmu, bahwa ternyata mereka banyak bertentangan dengan salaf. Banyak bertentangan dengan salaf. Maka disitulah problem utamanya, mereka mengklaim hanya mereka lah yang mengikuti salaf. Kita ini tidak mengikuti salaf. Makanya amalia-amalia kita dibid'ahkan. Maulid dibid'ahkan, tahlil dibid'ahkan, akidah kita disalahkan. Kita berkeyakinan bahwa Allah itu tidak bertempat. Menurut para ulama kita, bahwa memang Allah ini tidak bertempat. Karena tempat itu yang adalah sesuatu yang baru. Allah ada sebelum ada tempat. Bagaimana Allah kemudian bertempat? Allah tuh tempat ini makhluk. Allah sudah ada sebelum ada tempat. Itu kata para ulama. Jadi kita mengikut para ulama nih. Kata mereka itu bukan akidah salaf. Amaliah kita ini bukan amaliah salaf. Jadi mereka menyalahkan kita. Mereka mengklaim bahwa mereka ini adalah pengikut salaf. Makanya ada kitab yang ditulis oleh Kiai Hidayat Nur. Itu bagus untuk dibeli. Klaim dusta salafi. Pokoknya klaim dusta mereka pengikut salaf. Bagus untuk dibaca. Itu luar biasa bukunya. Kalau ada duit, belilah. Kalau tidak ada, bisa nanti urunan. Karena itu buku itu sangat bagus. Klaim dusta salafi. Jadi persoalannya mereka mengklaim hanya mereka yang mengikuti salaf, kita ini tidak ikut salaf. Jadi kita disalah-salahkan. Maka oleh karena itu, karena kita disalahkan, kita tidak dianggap ikut salaf, akhirnya kita muncul menjawab. Dulu kita diam aja. Ulama-ulama kita nyantai aja. Tapi karena mereka semakin garang menuduh kita berbagai macam, akhirnya ulama kita ini bangkit untuk menjawab. Semangat. Pas ulama kita ini semangat untuk menjawab, akhirnya banyak orang protes. Ini membuat kegaduhan. Sebenarnya membuat kegaduhan itu mereka dahulu. Mereka yang menuduh kita macam-macam, makanya kita jawab. Kalau tidak kita jawab, ini nanti kita dianggap sesat. Berakidah Asy'ari dianggap sesat. Bermazhab dianggap sesat. Padahal umat ini dari dahulu bermazhab Asy'ari di Indonesia ya. Lihat buku-buku para ulama. Akidahnya Asy'ari, mazhabnya Syafi'i. Di Indonesia dari dahulu kala. Bahkan yang memasukkan Islam ke Indonesia ini para wali songo itu akidahnya Asy'ari, mazhabnya Syafi'i. Jadi mereka yang menyesatkan kita. Maka karena mereka menyesatkan kita harus jawab. Kalau kita diam, berarti kita nanti salah kalau kita diam. Kenapa? Kita tahu tapi kita diam. Maka ulama kita tidak boleh diam. Harus dijawab. Tapi tetap mereka saudara kita. Menjawabnya dengan baik, dengan santun menjawabnya. Walaupun di Facebook, kelahi nampaknya di Facebook, tapi kalau ketemu Assalamualaikum. Mereka semua saudara-saudara kita Muslim. Cuman yang perlu dihidupkan ini dialog ilmiah. Jangan ketemu jangan tarik golok. Itu tidak begitu. Ulama kita itu biasa. Dari dahulu kala biasa berdebat, silang pendapat itu biasa. Tapi mereka tetap saling menghargai. Jadi adik-adik ini tetap semangat.
tetapi jangan ajak berkelahi. Kecuali kalau mereka ngajak kita berkelahi. Tapi kita tetap santun, menjawab dengan ilmiah, tunjukkan bahwa kita ini adalah sebagai muslim yang baik. Kita semua saudara, hanya beda pendapat. Baik, waktu sudah habis. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.